Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Nabila dari kelas A Teknik Industri 2021. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait komunikasi dalam berbisnis. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ke teman-teman, pernah nggak sih teman-teman pergi ke suatu mall atau swalayan, terus tiba-tiba teman-teman ini ketemu nih sama salah minuman yang memberikan kalian sebuah konsep dari minuman yang mereka jual berupa minuman dingin yang udah jadi dan tinggal minum. Kalian yang saat itu sudah capek nih muter-muter mall atau swalayan itu, akhirnya pikir lumayan juga nih untung bisa dapetin minuman saat lagi haus-hausnya. Lalu kalian mencoba minuman itu sendiri. Saat kalian minum, bapak dari penjual itu salsa sendiri mencoba menjelaskan manfaat dari produk mereka. Sambil kalian minum, kalian mulai tertarik nih, wah ternyata minuman ini bermanfaat juga, rasanya enak loh ini. Lalu ya awalnya kalian tidak ingin untuk membeli, malah jadi kebel ya minumannya. Jadi sekarang siapa coba ya? Nah, adapun dampak komunikasi dalam berbisnis, yang pertama adalah dampak positifnya berupa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Yang ketiga, mendukung inovasi dan pengembangan dalam berbisnis. Nah, sekarang bagaimana sih iklan-iklan yang biasanya kita temuin? Jadi biasanya ada dua tipe iklan. Yang pertama biasanya iklan itu berupa push production, dan yang kedua adalah tipe iklan dengan story presenting. Biasanya untuk iklan-iklan menggunakan push production itu untuk iklan yang memproduksi produk berupa seperti laptop, TV, lalu mungkin mobil. Iklan-iklan seperti itu hanya akan menampilkan spesifikasi dari produk mereka. Misalnya gambar dari sebelah kanan ini menampilkan gambar laptop yang bisa dilipat sehingga memudahkan pengguna jika ingin menggunakannya untuk bermain atau mungkin nonton film. Lalu gimana sih untuk iklan yang dengan story presenting? Biasanya iklan-iklan story presenting itu bisa dapat kita temui dengan iklan misalnya sirup marjan saat lebaran atau saat bulan puasa. Iklan itu memberikan nuansa bagaimana hangat keluarga saat bulan puasa, berbuka puasa bersama keluarga dengan minuman dari produk mereka, yaitu minuman seperti sirup segar rasa melon ataupun rasa kelapa. Pastinya minuman marjan ini akan membuat kita terobek kembali bagaimana rasanya vibes-nya saat puasa, vibes-nya saat buka puasa dengan keluarga, maupun kehangatan keluarga itu sendiri. Nah, lalu kemarin saya menemukan iklan dengan story presenting yang baru dan bagus, yaitu iklan pete dengan judul filosofi pete. Iklan ini dimulai dengan pernyataan bahwa ada dua tipe orang di dunia ini. Orang yang pertama yaitu orang yang tidak menyukai pete, dan orang kedua itu orang yang menyukai pete. Nah, jika kita bertemu orang, biasanya ditanya nih, kamu suka pete nggak sih? Lalu saat kita menjawab, aku nggak suka pete, maka pertanyaan yang muncul berikutnya pasti akan, emang kapan terakhir kali nyobain pete? Orang itu akan menjawab, dulu waktu masih kecil. Saat masih kecil, dia pernah disengin oleh tantenya sendiri untuk mencobai pete. Saat masih kecil, dia merasakan pete itu rasanya pahit, baunya nggak enak, baunya semerbak, pokoknya nggak enak deh. Sampai besar pun akhirnya dia nggak suka pete. Saat di meja makan kalau ada pete, dia singkirin dari dia. Saat lagi pesan makan di luar, dia nggak akan tuh pesan pete. Lalu pas dapet kotak makan, pasti dia singkirin petenya. Sampai suatu saat kakaknya dia ini nikah sama mbak yang fanatik banget sama pete. Sampai cincin nikahnya aja nih gambarnya pete, coba. Nah, akhirnya setelah kakaknya nikah sama mbak yang suka pete, semua makanan di rumahnya itu selalu ada petenya. Ada nasi goreng, terus ini juga ada udang balado pakai pete. Sampai suatu saat kakaknya ini minta dia untuk nyobain masakan istrinya kakaknya itu. Saat itu dia emang lihat sih makanan petenya itu batang
plumpy, kelihatan shiny, fresh juga, baunya pun juga lumayan tempting. Akhirnya saat itu dia nyobain petainya itu, makan petai itu. Nah, saat dia nyobain, turns out ternyata dia malah suka nih sama petai. Dan akhirnya dia menyadari mungkin beberapa hal yang kita nggak sukain, mungkin karena emang nggak pernah kita nyobain lagi. Sama kayak produk Indonesia. Produk Indonesia itu tidak memiliki tempat yang banyak bagi warga-warga Indonesia sendiri. Kita terlalu fokus pada produk-produk luar negeri, produk-produk yang kelihatannya lebih bagus dengan harga yang mahal. Namun kita melupakan produk Indonesia yang sebenarnya juga memiliki material yang bagus, standarnya juga bagus, tapi kita malah fokus ke produk impor dari luar negeri. Nah, iklan ini memberikan ajakan kepada kita, yaitu berikan kesempatan kepada produk Indonesia. Iklan ini berjudul Filosofi Petai, yaitu yang kita tidak suka dulu kala, mungkin saja kini malah kita jatuh cinta. Mungkin itu iklan dari Filosofi Petai sendiri, yang merupakan iklan dengan story presenting yang bagus, yang buat kita mungkin awal terharu, mungkin kita menyadari, oh iya mungkin beberapa hal yang kita nggak suka perlu kita kasih kesempatan agar kita mengetahui apa sih bagusnya dari produk itu sendiri. Nah, selanjutnya ada nih 5 tips untuk menginfluence customer kita agar mau mengikuti apa yang kita inginkan. Tips ini saya dapatkan dari Raymond Chin. Untuk tips yang pertama adalah lakukan step know your customer, atau ketahui customer kalian terlebih dahulu. Pada tahap ini kita harus mengetahui bagaimana sih customer kita, bagaimana sih kehidupan customer kita, latar belakangnya seperti apa yang dia sukai, apa yang dia disukai. Tapi ini penting untuk memulai conversation agar kita bisa melakukan tahap terakhir, yaitu offering. Contoh pada step ini adalah misalnya, wah kemarin istri bapak habis lahiran ya. Dari situ kita bisa membuka conversation bahwa customer ini mengetahui bahwa kita ini peduli terhadap dia. Kita mengetahui dia pribadinya, kita mengetahui apa yang dia disukai, apa yang terjadi dalam hidupnya. Lalu untuk step yang kedua, kita bisa mulai untuk melakukan build rapport atau membuat customer itu suka kepada kita. Step ini dilakukan setelah melakukan step 1, yaitu know your customer. Step ini misalnya dilakukan dengan complimenting terhadap customer itu sendiri. Contohnya adalah, wah saya suka nih sepatu kamu, modelnya bagus. Atau mungkin, wah kemarin kamu lulus ke mall ya, keren banget. Komplimen-komplimen seperti itu akan membuat mereka suka dengan kita, dan akhirnya mereka mulai membuka cerita dan menceritakan hal-hal yang ada di hidupnya. Kita bisa dapat merespon dengan bertanya terhadap cerita yang mereka berikan. Setelah melakukan step kedua itu, kita bisa lanjut untuk melakukan step ketiga, yaitu build credibility atau membangun kepercayaan. Tahap ini dilakukan untuk membuat customer itu percaya akan diri kita, percaya bahwa kita adalah orang profesional dalam melakukan pekerjaan. Pada step ini harus dilakukan dengan perlahan, dengan mencari titik di mana kita bisa dapat merespon serta dari mereka dari step kedua, yaitu build rapport, untuk memberikan mereka bahwa kita juga merupakan seorang yang profesional. Contohnya adalah, wah kamu keren banget ya, bazar tahun ini bisa menggandeng brand lokal yang gede itu. Soalnya aku tahun lalu cuma bisa melakukan kerjasama sama brand lokal e-commerce toko hijau itu. Keren banget ya, soalnya setahu aku brand lokal itu cukup sulit untuk di reach out. Nah, setelah melakukan build credibility ini, kita bisa pelan-pelan melakukan tips yang keempat, yaitu bridge, yaitu jembatan. Yang dimana tahap ini penting untuk menjembatani. Setelah kita mengenal customer, kita udah bikin mereka suka, kita udah membangun kepercayaan mereka terhadap kita pelan-pelan melakukan bridge untuk bisa melakukan offering. Build ini misalnya bisa dibangun secara smooth, secara perlahan, agar customer tidak merasa bahwa selama ini kita hanya ngebaik-baikin dia nih agar bisa kita lakukan offering.
Jadi kita lakunya benar-benar perlahan. Misalnya kayak, aku belum tahu gak sih kenapa kamu pengen ngebangun bazar ini. Mungkin dia bisa ngejawab kayak, iya soalnya aku peduli banget sama customer. Soalnya belakangan kan transaksi sering banget transaksi secara online. Sering banget nih aku temuin customer itu yang tertipu. Banyak banget produk yang udah mereka beli secara deskripsi bagus, tapi pas datang ternyata nggak sesuai kenyataan. Makanya itu aku bikin bazar ini biar orang-orang nggak mudah tertipu lagi dengan cara melakukan melihat langsung produk dari yang mereka ingin beli. Nah setelah melakukan bridge itu sendiri, kita bisa pelan-pelan melakukan tips yang terakhir yaitu offering dengan cara misalnya seperti ini. Wah ternyata kamu peduli banget ya sama customer kamu. Aku juga kemarin pas bikin bazar mikirnya kayak gitu sih. Sering banget ya emang sekarang kita tuh ketipu sama barang-barang online. BTW gimana kalau kita misalnya gabung bikin bazar buat tahun depan? Kayaknya bakal sukses gak sih? Kamu udah ngegandeng brand lokal itu, aku udah ngegandeng brand e-commerce lokal itu juga. Kayaknya kalau misalnya kita bikin bareng bisa nih sukses. Nah itu merupakan step terakhir yaitu offering, yang dimana step terakhir offering ini kita harus pelan-pelan menggabungkan dari 4 step sebelumnya, yaitu know your customer, build rapport, build credibility, dan juga bridge itu sendiri. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Itulah beberapa pentingnya komunikasi dalam berbisnis ya. Kita mengetahui bagaimana sih caranya kita bisa menginfluence orang, kita mengetahui bagaimana caranya melakukan penyimpanan produk yang baik dengan cara story presenting dibanding dengan hanya menggunakan push promotion. Sekian dari saya tentang komunikasi dalam berbisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.